Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Al-Fatihah. Kemarin kita telah mempelajari sebagian penjelasan dari babul fa'ili, di mana fa'il kemarin dibagi menjadi dua, yaitu fa'il isim dohir dan fa'il isim domir. Yang kita pelajari kemarin yaitu fa'il isim domir, tentang domir mutakalim yang dibagi menjadi dua, yaitu mutakalim wahda dan mutakalim ma'al ghair. Yang sekarang kita akan pelajari bersama-sama, yakni fa'il isim domir mukhatab. Domir mukhatab yaitu kata ganti orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Berikut ini contoh domir mukhatab. Kalau dalam bahasa Indonesia, domir mukhatab bisa diartikan sebagai orang yang kedua. Seperti kata kamu, itu namanya domir mukhatab kalau dalam bahasa Arab. Contohnya anta, artinya kamu laki-laki. Ditujukan untuk seorang mukhatab laki-laki atau orang yang diajak bicara laki-laki. Ketika menjadi fa'il dalam fi'il madhi, maka kita harus menambahkan tak di belakangnya dengan harokat fathah. Contoh yang asalnya kata dhahaba menjadi dhahabta. Kalau dhahaba tadi artinya pergi saja, ketika mendapatkan tambahan tak di belakang dengan harokat fathah atau dhamir anta, menjadi artinya kamu laki-laki sudah pergi. Sedangkan ketika menjadi fa'il pada fi'il mudhari, maka ditambahkan huruf ta yang berfathah di awal kata. Kalau tadi dalam fi'il madhi di akhir kata, kalau di dalam fi'il mudhari di awal kata. Contohnya dari kata dhahaba menjadi tadhabu. Dhahaba artinya telah pergi. Kalau tadhabu, kamu laki-laki sedang pergi. Dhamir mukhatab yang kedua yaitu anti, artinya kamu perempuan. Di sini ada perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Kamu boleh digunakan untuk laki-laki dan boleh juga digunakan untuk perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau untuk laki-laki atau biasanya disebut mudzakkar, maka kita menggunakan anta. Kalau untuk perempuan, kita menggunakan anti. Artinya kamu perempuan. Anti ini ditunjukkan untuk seorang mukhatab perempuan atau yang diajak bicara perempuan. Ketika menjadi fa'il dalam fi'il madhi, maka harus menambahkan huruf ta yang berkasroh di belakang. Contoh asalnya dhahaba menjadi dhahabti. Kamu perempuan sudah pergi. Yang tadi dhahaba artinya telah pergi. Ketika ditambahi tak berharokat kasroh di belakangnya menjadi dhahabti. Kamu perempuan telah pergi. Artinya sudah berbeda. Kalau yang tadi dhahabta itu untuk laki-laki, sedangkan kalau untuk perempuan menjadi dhahabti. Sangat kecil perbedaannya, cuma harokat huruf tak saja, tapi artinya sudah berbeda. Sedangkan ketika menjadi fa'il pada fi'il mudhari, kita mengulang lagi sedikit pelajaran kelas 7 dulu. Fi'il mudhari merupakan fi'il yang mendapatkan tambahan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah dulu ada alif, nun, ya, dan ta atau disingkat anaitu atau anita. Ketika menjadi fa'il pada fi'il mudhari, maka kita harus menambahkan ta yang berharokat fathah di awal kata dan tambahkan juga ya dan nun di akhir kata. Dan huruf sebelum ya dan nun harus berharokat kasroh. Contoh dari kata dhahaba menjadi tadhabina. Artinya kamu perempuan sedang pergi. Yang ketiga ada dhamir antuma, artinya kamu berdua. Ini beda dengan anta dan anti. Kalau anta tadi khusus laki-laki, anti khusus perempuan, sedangkan antuma ini ditunjukkan untuk orang laki-laki maupun perempuan.
Ketika menjadi fa'il dalam fi'il madhi, maka menjadi tuma atau ditambahi lafaz tuma di belakangnya. Contoh, asalnya dhaba menjadi dhahab tuma, ditambahi ta dan mim serta alif di belakangnya. Kalau dhahaba saja artinya telah pergi. Kalau dhahab tuma artinya kamu berdua sudah pergi atau kamu berdua telah pergi. Ini berduanya baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Sedangkan ketika menjadi fa'il dalam fi'il mudhari', maka tambahkan tak di awal kata dan tambahkan juga alif dan nun di akhir kata. Contoh dari kata dhahaba, fi'il mudhari'nya ta dhahaba yadhabu menjadi tadhabani. Dhahaba ditambahi tak di depannya dan alif nun di belakangnya. Kalau dhahaba saja artinya telah pergi, sedangkan kalau tadhabani kamu berdua sedang pergi. Yang keempat, antum artinya kalian laki-laki. Ini sama dengan anta tadi, kamu laki-laki. Kalau antum kalian laki-laki, khusus untuk laki-laki, tidak boleh digunakan untuk perempuan. Ditujukan untuk orang banyak, mukhatab laki-laki. Ketika menjadi fa'il dalam fi'il madhi, maka mendapatkan tambahan tum. Contoh dari kata dhahaba menjadi dhahabtum. Artinya kalian laki-laki sudah pergi. Kalau dhahaba saja artinya telah pergi. Ketika mendapatkan tambahan tum di belakang, maka artinya sudah berbeda. Artinya kalian laki-laki sudah pergi. Sedangkan ketika menjadi fa'il di fi'il mudhari', maka tambahkan tak di awal dan tambahkan wawu dan nun di akhir kata dan beri harokat dhamma sebelum wawu. Contoh, asalnya dhahaba menjadi tadhabuna. Artinya kalian laki-laki sedang pergi. Kalau dhahaba telah pergi, ketika mendapatkan tambahan tak dan wawu nun, maka artinya kalian laki-laki sedang pergi. Yang kelima, antunna artinya kalian perempuan. Kalau tadi antum kalian laki-laki, kalau antunna kalian perempuan. Artinya ditunjukkan untuk orang banyak, mukhatab perempuan. Ketika menjadi fa'il dalam fi'il madhi, maka kita menambahkan tunna di belakangnya. Contoh, dhahaba menjadi dhahab tunna. Ada tambahan tunna di belakang. Kalau dhahaba saja artinya telah pergi. Kalau dhahab tunna artinya kalian perempuan telah pergi atau kalian perempuan sudah pergi. Sedangkan ketika menjadi fa'il di fi'il mudhari', maka tambahkan tak di awal kata, lalu tambahkan nun di akhir kata. Contoh dari kata dhahaba menjadi tadhabna. Kalau dhahaba saja artinya telah pergi. Ketika mendapatkan tambahan tak di depan dan nun di belakang menjadi tadhabna, artinya kalian perempuan sedang pergi. Anak-anak, tadi dari awal sampai akhir banyak kita singgung kata-kata fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Apakah anak-anak masih ingat apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari'? Pelajaran kelas 7 dulu. Ya, saya ulang lagi. Fi'il madhi merupakan kata kerja yang menunjukkan arti lampau atau telah dikerjakan. Sedangkan fi'il mudhari' menunjukkan arti kata kerja yang sedang atau akan dikerjakan. Contoh dalam tasrifan ada fa'ala yaf'ulu. Fa'ala merupakan fi'il madhi, yaf'ulu merupakan fi'il mudhari'. Nasoro yansuru. Nasoro fi'il madhi, yansuru fi'il mudhari'. Dari segi arti, nasoro artinya telah menolong, sedangkan yansuru dia laki-laki sedang atau akan menolong. Anak-anakku, demikian penjelasan mata pelajaran Nahwu Shorof pada hari ini.
Semoga kalian tetap semangat belajar walaupun dari jarak jauh. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Untuk tugasnya nanti tolong dirangkum apa yang saya jelaskan tadi dan dikirim di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.